Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa nih yang setia nonton di channel YouTube Hafiz Akbar Official, jangan lupa di komen, subscribe, di like, share ke teman-teman, gratis, kagak pakai biaya. Oke? Ya, di komen di bawah pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa pengen nanya ke Ustadz Hafid, jangan lupa di komen, di like, subscribe, share ke teman-teman. Insya Allah barokah kita semua, pahalanya dapet, ya kan? Kan kewajiban kita juga nih ngasih tahu ke sesama muslim. Oke, jangan lupa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, yaitu Ustadz Hafiz Akbar, saya Rizky Ziad, di channel YouTube Hafiz Akbar Official. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat beliau, karunia beliau juga kita dapat masih berkumpul bersama kami dan para pemirsa setia Hafiz Akbar Official, yang semoga melalui channel ini dapat ilmu, dapat juga kajian-kajian yang dapat dilakukan untuk sehari-hari, yaitu diamalkan. Dan juga kita doakan kepada pemirsa yang mana bila masih pada sampai saat ini masih ada yang sakit, Allah beri kesembuhan dan Allah beri rezeki yang berlimpah-limpahnya. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz. Nah, jadi pertanyaannya ada yang melalui channel komen dan ada juga yang melalui ini gitu nanya. Jadi yang pertama yang di channel ya, dari channel YouTube Hafiz Akbar Official ini ada yang nanya dari saudara Pasha Channel. Pasha Channel. Assalamualaikum Ustadz, dari @pemuda ingin hijrah 93 mau nanya Ustadz, katanya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Lantas kenapa masih banyak manusia yang tidak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala? Makasih Ustadz, emotikan hak. Gimana itu Ustadz penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wala hawla wa la quwata illa billah. Jadi penjelasannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan visinya hanya buat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata cuma itu. Memang kalau kita lihat dari sini jelas sudah ada dua makhluk aja yang dituntut untuk ibadah sama Allah. Kalau nggak jin ya manusia. Yang dua-duanya itu bakal dipertanggungjawabkan semua apa aja yang pernah Allah kasih nikmat sama dia dan titipan apa aja yang Allah kasih sama dia, semua bakal dihisap nanti, bakal dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa harus ada orang-orang yang nggak ibadah, ya kan? Lantas kenapa ada orang-orang yang maksiat? Jadi begini, orang ibadah dan orang yang nggak ibadah itu saling melengkapi satu sama yang lain. Jadi kalau ada orang yang nggak ada orang yang ibadah, maksudnya orang yang nggak ibadah itu sama sekali kagak ada, nggak ada yang maksiat di dunia ini sama sekali. Apa gunanya ulama diutus sama Allah? Apa gunanya Nabi diutus sama Allah? Apa gunanya Allah memberikan ilmu sama kita? Justru orang yang maksiat itu ladang amal buat orang yang berilmu, buat orang yang ibadah. Jadi di satu sisi semua keputusan dari Allah, cuman juga kita berusaha ngajak sebanyak-banyaknya kawan kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua jenis macam yang namanya hidayah itu, ada dua jenis. Ada hidayah yang datang dari Allah, ada hidayah yang datang dari manusia. Hidayah yang datang dari Allah namanya taufik dan ilham. Itu datangnya dari Allah. Jadi selama taufik dan ilham ini nggak muncul, biar kata kita berusaha semaksimal mungkin, nggak bakal ada perubahan sama sekali. Sebagaimana Nabi
Muhammad SAW berusaha semaksimal mungkin untuk merubah paman beliau gitu. Ya kan, Nabi ngajak karena pamannya baik, karena pamannya juga open sama Nabi. Yang Nabi pengen paman itu ikut sama Nabi. Tapi berjuang dibantu, semua dibantu. Tapi inilah maknanya, pelajarannya sebenarnya buat kita, bukan buat Nabi sendiri. Apa yang kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi bihi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi man ahbabta, nggak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang ente cinta. Walakinallaha yahdi bihi man yasha. Akan tetapi ya, yahdi man yasha, Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi di sini makhluk nggak punya prerogatif apa-apa, walaupun Nabi begitu. Jadi hak merubah seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya taufik dan ilham. Jadi hidayah yang datang dari Allah itu taufik dan ilham. Hidayah yang datang dari manusia ada dua, namanya ada irsyad, ada bayan. Irsyad itu petunjuk, bayan itu keterangan. Dan itu datangnya dari manusia. Jadi jalan menuju Allah sebelum dia sampai insaf, sebelum sampai dia jadi hamba yang terbaik, ada prosesnya tuh. Ketemu orang baik dulu, ya kan? Entah dia dapat hidayah, dia ngaji dulu, entah dia bongkar kitab dulu bareng, dengerin di luar speaker masjid, nyentuh hati kan gitu. Itu namanya irsyad wal bayan. Makanya dari itu nggak bisa orang nunggu hidayah di rumah. Aneh sih belum bisa tergerak hati aneh buat ngaji, buat sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Aneh belum dapat hidayah dari Allah. Hidayah nggak ada yang datang sendiri, nggak ada. Tapi hidayah itu kita jemput, yang irsyad dan bayan yang punya manusia itu. Kalau irsyad dan bayan bareng sama taufik dan ilhamnya Allah datangnya bareng, secara otomatis orang itu pasti bakal berubah hidayahnya. Makanya ini bagian dari proses di mana orang beriman, orang berilmu, orang alim, orang yang beribadah, ternyata dia punya lahan dakwah juga. Apa lahan dakwahnya? Itu orang-orang yang belum ibadah, orang-orang yang masih kecemplung dalam maksiat, itu tugas kita buat ngebenerin itu. Jadi tanggung jawab kita bersama, Ustaz. Iya, jadi makanya Allah nggak langsung, udah semua jadi iman aja deh, semua jadiin orang sholat aja deh. Nah, tugas kita apa jadinya? Ya kan? Nah, jadi tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun nanti ujungnya Allah semua yang pegang prerogatifnya. Ini orang mau dirubah atau enggak dirubah. Tapi tugas kita sebagai manusia ada rasa cinta sama manusia yang lain. Kita ajak orang buat benar, kita ajak orang buat ibadah. Jadi kenapa sih harus ada orang yang nggak ibadah? Karena orang yang nggak ibadah itu fungsinya muncul dari orang yang ibadah sendiri. Tugas orang yang ibadah justru bukan tugas Allah. Ya kan? Tugas orang yang ibadah buat merubah orang dari yang nggak ibadah jadi ibadah. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi seperti itu ya para pemirsa juga. Jadi tidak sekonyong-konyong di dalam ini kita atau ustadz sendiri yang harus merubah satu orang, tapi udah menjadi kewajiban bersama kita sama kaum muslimin, kewajiban untuk memberitahu, ya kan, untuk ya, jadi kewajiban kita semua ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Agung, apa hukumnya menikahi seorang janda statusnya nikah siri sudah cerai tapi belum dapat tanda tangan cerai dari mantan suaminya? Apakah boleh, Ustadz? Lalu apa yang diperoleh pahala menikahi seorang janda? Semoga dijawab, Ustadz. Terima kasih. Nikah begini, kalau nikahin janda sih sama perawan sama aja begini. Cuma kalau nikahin janda dia mau niat bantu, mungkin pahalanya dua. Di satu sisi kita nikahin dapat pahala sunnah Nabi, yang kedua karena dia niatnya nolong, kan begitu. Paling bedanya di situ doang. Tapi selebihnya semuanya sama aja. Ya, terus terkait dengan masalah itu, kalau dia belum dapat tanda tangan cerai dari suami, kalau tanda tangan cerai itu kan terkait dengan urusan kenegaraan, hubungan yang ada di negara kita. Tapi kalau yang namanya talak itu adalah ucapan. Ketika orang udah ngucap talak, ya udah jadi begitu. Terus jatuhnya talak itu terjadi kapan laki itu bisa balik atau enggak, nanti ada batasannya. 3 kali masa suci
atau 3 kali masa haid. Andai kata lakinya nggak bisa balik juga ke istrinya, nggak sampai ngomong rujuk juga, maka secara otomatis talak satunya jatuh. Yang kedua, ini perempuan udah punya peluang bisa nikah sama orang lain. Gitu. Jadi kalau nikah sama janda, intinya ada nih. Intinya adalah diperiksa dulu. Dia itu masih terkait pernikahan sama orang lain atau enggak? Atau dia masih ada masa idahnya enggak sama orang lain? Karena kalau masih masa idah, maka dinyatakan tidak sah. Karena kalau dia masih terikat pernikahan sama orang lain, juga sama, nggak sah pernikahan. Cuma bedanya cuma di situ. Kalau nikahin perawan kan jelas, karena dia nggak pernah ada ikatan pernikahan sama orang, maka walinya kalau tapi ijab kabul sama kita langsung sah. Pakai saksi. Nah kalau misalkan janda ini nggak bisa, walaupun walinya itu, walaupun maharnya ada, walaupun saksinya ada, tapi kalau ini perempuan masih terkait pernikahan sama orang lain, maka nggak bisa. Kenapa dinyatakan nggak bisa? Ya itu dia. Karena masih ada terkait dengan pernikahan orang. Maka kudu diperiksa dulu, bener gak dia udah ditalak sama suaminya. Tapi masalah surat cerai tanda tangannya belum ada, nah itu nggak ada masalah dah. Yang penting talaknya udah dipastikan, masa idahnya udah dipastikan selesai, maka bisa masuk orang lain ke dalam kehidupan perempuan tersebut. Jadi itu nikah janda memang benar sulit kita kalau mau ngebantu janda itu bisa terjadi fitnah. Kalau kita nggak nikahin kan, kita bantu, terus kita juga tangan itu susah, panjangnya di situ bahasanya, menjangkaunya itu agak susah. Tapi dengan kita nikahin kan membantunya lebih gampang. Nah, jadi banyak hal ya tentang kebaikan itu di sisi syariat kita. Yang penting sebelum menikahi seorang janda, pastiin dulu status pernikahan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tumpang tindih, karena kalau perempuan nikah tumpang tindih kan nggak boleh. Kalau laki kan nimpang tumpang tindih boleh dalam syariat kita, kalau perempuan nggak bisa. Ya, jadi begitu ya pemirsa. Jadi ada proses yang harus dilalui lebih detail sebenarnya, lebih detail. Dulu, terkait pernikahan. Oke. Semoga pertanyaannya sudah terjawab tadi ya. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu dari Al-Hadadiyah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya gimana hukumnya punya istri 4? Apa pahala yang diperoleh jika memiliki istri 4? Jika yang lain saling menerima satu sama lain? Wah, pertanyaannya ini Ustadz, gimana Ustadz? Ya, jadi dalam ayat Al-Quran ya, ada ayat yang berkaitan dengan masalah poligami. Poligami itu adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Cuman Islam udah mengatur. Jadi kalau kita lihat jangan dibilang oh, ini Islam ini yang nganjurin sampai ini. Bukan. Ingat, sebelum Islam muncul, orang punya bini banyak lebih dari 4. Justru Islam ini mengeksplisitkan, mengecilkan justru. Jadi raja-rajanya orang-orang kafir dulu lebih dahsyat lagi. Istrinya sampai 30, sampai 40, nggak ada batasan. Justru Islam bukan nganjurin orang suruh malah poligami, bukan justru poligami ini malah dibatasin di dalam Islam, jangan sebalik-balik. Ya, Asbabun nuzulnya. iya, justru malah membatasi sampai berapa ini ayat begini. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka di situ dibilang fankihu, maka nikahkanlah oleh kamu ma thaba lakum minan nisa, apa yang terbaik daripada manusia. Di situ nggak ada kalimat satu, langsung dua. Memang ayat ini membatasi jumlah istri di zaman-zaman sebelumnya. Jadi perhatian yang paling penting ya buat para ibu-ibu harus meyakini, karena Qurannya begini, satu ayat Quran kita kagak yakin, yang satu semua ayat Al-Quran kita nggak yakin. Kita mengingkari Nah, semuanya. karena Al-Quran itu satu dan yang lainnya sama. Saling keterkaitan. Maksudnya tarafnya sama, semua sama-sama firman Allah. Satu ayat aneh kagak yakin, kalau yang lain mah yakin, nggak bisa. Beda dengan hadis Nabi, maka satu aja ayat Al-Quran kita nggak yakin, dianggapnya semua ayat Al-Quran kita nggak yakin. Maka hati-hati nih kalau kayak gini. Jadi Al-Quran ini justru membatasi seorang laki-laki punya istri 4 aja. Jadi satu di situ bilang masna 2, wasulasa 3, warubaha 4.
batasin sampai 4 aja. Terus di situ kalimatnya nanti, kalimat ayatnya ada lanjutan fa illam ta'dilu fawahidatan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau khawatir khiftum alla ta'dilu, bahwasannya ente kagak adil, fawahidatan, wahid aja, satu aja. Jadi ini ayat jangan bicara ya setengah-setengah nih. Allah nggak nganjurin banyak, bukan. Allah ngebatasin. Terus ada lagi ayat bawahnya lagi. Jangan dipotong-potong gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu, kan ada kelanjutannya. Kalau ente khawatir alla ta'dilu, bahwasannya ente kagak adil. Nah, lihat nih. Adilnya definisinya, adil ini menempatkan sesuatu kan pada tempatnya. Artinya adil itu bagaimana? Saat adil hatinya, adil zohirnya enggak, adil zohirnya aja. Adil hati nggak bisa. Dan adil hati itu nggak ada yang tahu dan nggak dituntut kita untuk adil hati. Maka andai kata kita lebih berat sama istri kita yang lebih muda, misalkan, itu nggak jadi persoalan. Yang penting adil hati. Yang penting adil zohir aja, yang kelihatan. Habis ini beli mobil, yang sana beli mobil juga. Yang sini beli ini, yang sini. Jadi zohirnya aja. Yang kelihatan kasat yang mata. Kelihatan kasat matanya, karena urusan masalah batiniah itu urusan Allah. Jadi nahnu lakum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kalau kita menghukumkan yang zohirnya aja, yang kelihatannya aja. Wallahu yatawalla sarair. Urusan Allah, urusan yang batiniah. Urusan Allah, urusan yang nggak kelihatan. Ya Allah tahu nih kita kagak adil, tapi manusia lihat tuh kita. Jadi intinya dari pertanyaan Al-Hadaniyah, jadi maksudnya kalau kita adil semua istri oke gimana? Tinggal kita aja. Balik lagi ke pribadinya. Karena bukan masalah istrinya tapi ke suaminya. Jawaban ada di suami ya, di istri. Dan tolak ukur pun ada di suami. Karena kalau kita nikah pun tanpa seizin istri itu nggak masalah. Jadi nggak usah dilihat istri mau terima atau enggak, bukan, tapi keinginan suaminya. Kalau suaminya pengen, syaratnya tadi, ya kan? Jadi yang bersyarat itu suami, bukan istri. Istri nggak punya syarat apa-apa. Ya kalau ente ngomong lebih bagus, ente nggak ngomong. Kalau ente bisa ngomong lebih bagus, kalau nggak bisa ngomong ya nggak jadi masalah. Minta izin. Iya, minta izin. Nah, mungkin kalau ente nggak ngomong ya nanti bakal ada masalah-masalah selanjutnya pastinya. Tapi kalau pernikahan ini katakan sah atau tidak, sah insya Allah. Jadi kalau menurut istri, apa tadi? Udah sama-sama ridho semua. Apa pahala yang bakal? Yang pasti begini, semakin banyak beban, semakin gede pahalanya. Tapi kalau diarahin ke agama, kalau nggak diarahin di agama, makin gede bebannya. Contoh, orang yang istrinya banyak, anaknya banyak, satu kali sholat maghrib aja, istrinya 4, sholat maghrib semua, anaknya 12 misalnya, sholat maghrib semua. Itu bapak, satu kali sholat maghrib, satu season sholat maghrib, pahalanya udah dapetin berapa itu? 12 tambah 4 tambah 1. Ya kan, kelipatannya besar, karena peluang kita pahala pun gede. Kenapa? Kalau kita ajak semua orang ibadah, pasti bakal gede peluang kita. Satu kali isya, udah berapa kali petang? Satu kali subuh, yang mungkin aneh nggak nyampe segitu, dia udah nyampe segitu. Tapi dosanya juga gede kalau nggak diarahin ke situ. Ya kan? Kalau istrinya 4 dia nggak sholat, anaknya 12 nggak sholat, yang sholat bapaknya doang, makin gede, makin berat bebannya. Tanggungan imam. Ya, tanggungan imam ya kan. Jadi kalau misalkan kita punya istri yang banyak, kalau kita bisa ajak ma'ruf, ajak ibadah, wah itu kaya nih, mana lain deh. Karena sekali ibadah, kelipatannya bisa lihat aja tuh. Sebanyak orang yang ditanggung sama ente, bakal nasabnya kayak ente semua, transfernya kayak ente semua. Anaknya jadi ulama 12, bapaknya kaya udah. Ya kan? Jadi peluangnya besar memang. Tapi dilihat tadi, yang khiftum Allah ta'dilu fawahidah. Kalau ente khawatir takutnya adil kata Allah, wahid aja deh. Ya, jadi mesti ada pertimbangan kepada masing-masing individu. Dan harus berkaca juga Ustaz, apakah kedepannya ini membawa mudorot atau tidak, atau mampu tidak, dibalikan lagi kepada individu. Jadi kalau dibilang pahala yang dijanjikan Allah gede nggak? Pasti gede. Semakin besar bebannya, pasti semakin besar juga pahala. Baik Ustaz, insya Allah terjawab ya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Pur menanyakan bahwa kalau untuk sholat buat orang yang meninggal itu bisa digantiin Ustaz?
misalkan atau orang tua Sholat yang mungkin ditinggalin. sholat yang ditinggalin Ketinggalan. gitu, yang ketinggalan, atau misalkan ada misalkan orang tua gitu, gimana tuh Ustaz? Sholat yang ketinggalan tuh namanya qadha. Ya, sholat kan ada 3 jenis. Ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Adaan itu isya sekarang dibayar sekarang, maghrib sekarang dibayar sekarang. Qadhaan, maghribnya kemarin dibayar sekarang. I'adatan, sholat wajib tapi diulang. Kenapa sholat wajibnya diulang? Mungkin punya sebab. Karena yang namanya sholat wajib nggak boleh diulang. Kalau udah rapi rukun syarat sahnya semua, tapi diulang lagi sama yang kedua. Sholat wajib biar katanya diulang-ulang pahalanya nggak bakal banyak. Karena sholat wajib nggak bakal berbilang. Itu namanya adatan. Boleh ente ulang maghrib ente kalau ente nggak sah. Kalau memang ada yang rusak dalam sholat ente. Jadi ada 3 jenis nih. Kenapa sholat harus diulang? Nah kita lagi bahas yang qadha ini. Qadha artinya melaksanakan kewajiban di luar waktunya. Itu qadha namanya. Atau bahasa gampangnya bahasa utangnya qadha. Terus bagaimana kalau orang itu berutang? Wajib bayar pasti. Selama kita hidup, bahkan sholat sunnah hukumnya bisa makruh kalau kita masih punya utang qadha. Kalau kita Fathul Mu'in neranginnya begitu. Terus sholat sunnah juga bisa haram kalau sampai kita punya utang sholat. Yang haram bagaimana? Yang makruh gimana? Kalau yang haram, sholat sunnah bisa haram, dia ninggalinnya nggak kena uzur sholat. Waktu sholat ditinggalin, dia nggak masuk dalam uzur. Apa uzur sholat? 2. A'dzarus sholat isnani, an-naumu wa nisyan. Uzur sholat 2, tidur sama lupa. Udah itu aja. Nah kalau yang satu lagi, kok bisa makruh sholat sunnah? Kenapa? Kalau dia ninggalinnya kena uzur sholat. Sholat wajib ditinggalin, ninggalinnya alasannya diantara yang 2, sholat sunnah makruh hukum. Kalau sholat yang tadi, sholat wajib ditinggalin, tapi ninggalinnya nggak tidur, nggak lupa, ya kan? Jadi semata-mata ninggalin aja misalkan. Nah kalau yang model begini haram hukumnya sholat sunnah. Maka qadha itu hukumnya wajib. Nah terus seberapa penting orang sholat qadha itu, gimana caranya? Kalau qadha itu secepatnya ditempelin dengan sholat yang sejenisnya. Sholat subuh, qadhanya subuh lagi. Sholat zuhur, qadhanya zuhur lagi. Di waktu dipasangin. Kenapa begitu? Karena nggak bisa dong sholat subuh di qadha di zuhur, ya nggak bisa lah. Kita juga pengen semua kalau sholat subuh ditarik ke zuhur semua, kita juga mau. Sedangkan waktu subuh kan adanya di pagi. Kenapa harus di siang? Kan namanya di luar waktu. Walaupun di luar waktu, tetap harus sepadan sama sholatnya. Subuh besoknya lagi ente qadhanya. Gitu ya. Jadi caranya mengqadhanya adalah disepadankan dengan sholatnya. Subuh ya subuh lagi, zuhur ya zuhur lagi, asar ya asar lagi. Terus kalau misalkan habis subuh kan haram hukumnya. Habis asar kan haram hukumnya sholat itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib boleh. Jadi begitu cara mengqadhanya modelnya kayak gitu. Jadi di waktu yang sama saja. Di waktu yang sejenisnya. Misalnya kita nggak sholat asar contohnya, berarti besokan di sholat Asarnya. asar lagi. Sampai waktunya keluar dulu, tapi kan udah lewat dari maghrib keluar. Ya, jadi begitu ya. Insya Allah terjawab pertanyaan. Dan ada pertanyaan selanjutnya lagi, Ustaz. Iya. Sama dari Pak Pur juga Iya. mau nanya tentang bagaimana dan kiat-kiat kita agar kita tobat kita tuh istiqomah, Ustaz. Iya. Biar nggak melencong kanan kiri kayak gitu. Yang namanya tobat ini kan satu hal yang memang diperintah sama Allah. Jadi tobat ini sebenarnya perintah, bukan jalan keluar kita atau ketika orang itu putus asa akhirnya tobat, bukan. Jadi tobat itu perintah. Bahkan untuk orang yang ibadah pun senantiasa ente suruh tobat. Yang namanya manusia tuh nggak ada yang nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak ada. Jadi perintah tobat menyeluruh, buat orang yang ibadah ke, buat orang yang kagak ibadah ke, buat orang beriman. Selama dia beriman, diperintah untuk senantiasa bertobat. Cara bertobat yang sebenar-benarnya, yang pertama jauhin teman yang terkait dengan maksiat itu. Kalau kita sering main judi, kalau berteman sama dia, tinggalin teman itu. Berarti putusin silaturahminya dong, bukan. Kita coba menjauh dulu.
selama kita ngedeketin orang yang punya pengaruh kuat dalam diri kita buat maksiat, kalau ente deketin, nah itu yang susah jadinya. Jadi tobat yang sebenarnya bagaimana? Tinggalin maksiatnya. Termasuk orang yang terkait dengan maksiat itu tinggalin. Kedua, tempatnya pun tinggalin. Karena tempatnya jadi memori kita juga. Di mana kita pernah maksiat di satu tempat, ketika lewatin tempat itu, dengan orang-orang yang terkait seperti itu. Jadi tinggalin orangnya. Kalau perempuan, tinggalin dulu perempuannya. Kalau memang itu satu tempat, tinggalin dulu tempatnya. Jadi kita jangan ingat-ingat memori yang terkait dengan itu. Wah, ada di handphone nih gambarannya, buang. Jadi orang itu kalau mau berubah, pokoknya apa aja yang terkait sama itu tinggalin. Itu yang pertama. Jadi tinggalin maksiatnya dulu. Yang kedua, tobat yang sebenarnya pasti ibadah lah. Menempuh yang terkait buat ibadah. Coba ibadah yang wajib dulu. Jadi abis tinggalin teman yang begitu, pepet teman yang baik-baik. Rubah formatnya langsung. Pokoknya apa aja yang jadi kenangan buruk, entah baju, entah apa aja tinggalin dulu semua. Jadi tobat yang total tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita ini setannya lebih pintar dari kita, ya kan? Bisa aja dia ngingetin dari cuma sekedar batu cincinnya doang. Ingat batu begini, inget lagi. Flashback Lagi buru-buru. Aduh, ini gimana kabarnya dia nih. Wah, gitu. Jadi inget lagi kita. Jadi semua barang yang terkait sama dia tinggalin dulu deh. Apa aja, di handphone dan lain sebagainya. Terus rubah formatnya, deketin orang-orang yang ibadah. Ya, belum ketemu, bantu pakai zikiran kita. Jadi zikir itu menguatkan keyakinan. Nanti Allah bakal kasih kita kekuatan yang gede buat ngindarin itu. Karena nggak ada yang mampu ngindarin maksiat kita nih. Kalau bukan kekuatan Allah, nggak ada. Ya, jangan bilang aneh sih, ini mah maksiat kecil, aneh bisa tinggalin, gini kagak doyan aneh. Jangan, nggak boleh kayak gitu kita. Maksiat bisa kita hindarin karena Allah yang hindarin kita dari maksiat itu. Kalau Allah mau jerumusin pun bisa kita. Jadi gimana caranya? Minta sama Allah, Allah, saya udah coba nih berusaha, usahanya udah. Sekarang tinggal saya serahin sama Engkau ya Allah. Intinya saya nggak mau balik lagi ke situ. Nah, udah tuh. Terus yang kedua itu dia, pakai zikir tingkatin. Habis itu cari teman-teman baik yang bisa nuntun kita. Secepatnya kalau bisa. Jangan sampai kosong dari pengaruh baik. Karena pengaruh baik itu nanti yang bakal bisa benar-benar ngelupain segala sesuatu. Nah dengan itu mudah-mudahan kholas deh tuh. Jadi 3 itu harus, 1 minta bantuan sama Allah pasti. Yang kedua tinggalin semua yang terkait dengan apa aja tinggalin. Yang ketiga, nah ini, cari orang-orang baik yang bisa nuntun kita. Jadi jangan lama-lama, aduh saya malu ke masjid, cari dong orang yang dekat ke masjid. Pegang tangan dia, langsung masuk ke situ. Jadi paksain kita berbuat baik supaya setan kalah season sama kita. Karena kalau selama kita cuma ninggalin doang, barang-barangnya kita tinggalin doang, tapi kitanya belum berusaha cari orang baik yang buat jadi bentengan kita, yes, kita dijebak lagi sama setan. Gitu. Jadi ini lepas, buru-buru pegangin orang-orang yang baik. Ketemu kita sama orang yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita Allah perkenankan jadi orang-orang yang bertobat. Ya, semoga pertanyaannya tadi terjawab ya. Dan semoga tobat kita tetap istiqomah selalu, ya kan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu tadi pertanyaan untuk pada sesi pertanyaan kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya kepada Ustadz Hafiz Akbar, mohon untuk di komen di bawah ya. Jangan lupa di komen di bawah. Siapa tahu nanti akan kita tanyakan ke Ustadz Hafiz gitu. Dan jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan di share kepada teman-temannya. Karena dengan kita meng-share, kita juga dapat pahalanya dari yang diberikan gitu. Oke, sekian dan salam kembali, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.